Saudara-saudara, melalui video ini kita akan menyaksikan sebuah wujud penjelmaan arogansi dan kekuatan pamer kekuasaan dari oknum Padang Islam yang menerapkan wajib berjilbab bagi orang yang tidak seagama dengan mereka karena kewenangan yang dicurinya dari negara. Jika di wilayah non-muslim masih ada orang yang batok kepalanya seperti orang ini, maka tentu mereka akan melarang wanita muslim untuk menggunakan jilbab, manakala mereka memiliki kesempatan yang sama dengan makhluk-makhluk yang sangat memalukan dan biadab ini. Dalam video ini orang tua murid merasa terganggu oleh aturan kewajiban para siswa mengenakan jilbab. Sempat viral di media sosial terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab di SMK Negeri 2 Kota Padang. Pihak sekolah menyampaikan permintaan maaf terkait hal ini. Kepala SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumbar Rusmadi mengatakan tidak ada paksaan kepada siswi untuk menggunakan jilbab. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, juga menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pelajar untuk menggunakan jilbab. Apa yang terjadi pada saat ini yang kami takutkan ada gesekan di umat di Indonesia maupun dunia terhadap yang diidealkan. Itu yang kami takutkan. Jadi terkadang ini adalah kesalahan kami dalam melaksanakan proses di sekolah. Lantas sejauh mana penanganan kasus siswi non-muslim yang diminta untuk berhijab ini? Sudah bersama kami Jasman Rizal, juru bicara pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pak Jasman, selamat sore. Iya, bisa mendengar saya dengan jelas, Pak Jasman? Sangat jelas. Oke, baik. Pak, ini ada tim, betulkah yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Sumbar untuk melakukan investigasi? Apa sudah ada hasilnya, sudah diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya seperti apa? Mari kita saksikan perbedaan antara mulut dan lidah yang terkesan manis dibandingkan dengan kenyataan di lapangan selama 15 tahun di wilayah Republik Indonesia. Jadi tim itu begitu ada beredar video itu kemudian di media-media telah menayangkan Pak Gubernur langsung memerintahkan Pak Kadis Pendidikan untuk segera melakukan investigasi dan membentuk tim pencari fakta. Ini yang perlu kita luruskan juga nih Mbak. Ini kebetulan terima kasih kepada Metro TV. Ini bahasa-bahasa pemaksaan ini di-framing sedemikian rupa. Sebetulnya kapan itu ada pemaksaan itu? Jadi apakah ini kesimpulan sendiri dari pembuat berita nggak terduga? Dari beberapa kali kita lihat dari videonya, kemudian aturannya, tidak ada itu unsur-unsur pemaksaan. Nah ini yang perlu framing ini perlu kita luruskan lagi. Jadi ada duga-duga pemaksaan yang tidak benar sama sekali. Ini yang perlu kita luruskan. Ini yang menyangkut dengan aturan. Sebetulnya ini telah lama ada di SLPA, SLPP yang ada di Sumatera Barat. Tetapi tidak jadi masalah. Nah pada waktu kewenangan SLPA itu pindah ke Provinsi Sumatera Barat, ini aturan ini tidak kita evaluasi. Nah sebetulnya ini sesuatu hal yang baik juga. Ini perlu kita luruskan lagi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak pernah mempunyai aturan semacam ini. Nah karena bagaimanapun juga kita tentu beragam agama, kepercayaan, dan kita adalah negara Pancasila yang berpredikat tunggal ika. Jadi kami menjelaskan tidak ada aturan dari Pemprov seperti ini. Kalaupun ada, kemarin itu adalah aturan lokal di sekolah yang sekarang telah diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk dievaluasi dan diperbaiki semua. Jadi tidak ada. Kemudian juga dari cerita itu kita akan melihat
bahwasanya pada saat di video itu karena ada salah seorang siswa yang tidak pakai hijab yang berbeda dipanggil. Dipanggil itu hanya meminta klarifikasi, tidak ada dipaksa harus memakai jilbab. Ya kalau memang dia tidak mau, tidak apa-apa. Bikinlah ini suatu pernyataan. Nah kemudian besoknya datanglah orang tuanya ke sekolah untuk memberikan klarifikasi. Jadi tidak ada paksaan itu sebetulnya. Ini yang perlu. Tapi bagaimanapun juga aturan ini memang tidak boleh dan kita harus mengevaluasi dan memperbaiki aturan. Gitu. Perhatikan bagaimana kawan ini dengan mulut dolak daliknya. Tadi dia mengatakan sedang diinvestigasi oleh instruksi gubernurnya. Tetapi di bagian tengah dia berbicara lagi bahwa tidak ada itu pemaksaan dan dia sudah membuat kesimpulan pembelaan atas keadaan yang terjadi di Sumatera Barat itu. Sementara dia sendiri mengakui bahwa peraturan itu harus dievaluasi. Lalu dia kemudian berkata bahwa tidak ada pemaksaan, bahwa tidak ada selain daripada klarifikasi bahwa terjadi pemanggilan kepada salah satu murid hanya karena tidak pakai jilbab. Jadi jelas di sini ada upaya menjilbabkan seluruh siswi sekolah di Provinsi Sumatera Barat, termasuk yang bukan Islam. Sementara sekolah di mana mereka belajar bukanlah milik agama Islam, tetapi milik negara, milik dari negara Pancasila yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan. Baik, Pak Jasman, saya mengkonfirmasi. Oh, baiklah, tidak ada unsur pemaksaan seperti yang tadi Anda sampaikan. Tapi jelas kita lihat ada kesalahpahaman, mungkin ada pahaman yang sama antara peraturan sekolah dengan yang dipahami oleh siswa maupun orang tuanya. Karena sempat saya mengutip ada statement dari pihak sekolah yang membenarkan ada surat aturan yang sudah disepakati oleh para orang tua, dan siswi yang protes juga bukan satu-satunya siswi non-muslim. Ada 46 siswa non-muslim, bahkan sempat disampaikan oleh pihak sekolah kakaknya saja yang non-muslim tetap menggunakan hijab. Bagaimana meluruskan ini? Jadi sebetulnya itu seperti yang kita sampaikan tadi, sebelumnya nggak ada masalah, ya. Soal ini tidak ada masalah. Tetapi bagaimanapun, tentu kita akan berupaya memperbaiki ini, ya. Aturan ini tidak boleh ada, karena seperti kita sampaikan tadi, aturan ini sebetulnya kita di Pemprov tidak menyetujui ada aturan ini ada. Jadi sekolah membuat peraturan, Pak Jasman? Ya, jadi kita sampaikan tadi aturan ini sebelum kewenangan SLTA ini sebetulnya dulunya itu bukan di provinsi. Iya. Ya. Nah, aturan ini sebelum di provinsi telah ada. Ya, saat itu oleh pemerintah kabupaten atau kota dan sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Luar biasa, saudara-saudaraku. Bagaimana suatu kejahatan HAM yang dibuat di dalam kemasan kesepakatan. Jadi saudara memanggil orang Kristen, orang tua siswi dan siswa orang Kristen, saudara minta kepada mereka untuk membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu bermuatan supaya mereka mengikuti aturan yang sama dengan selera agama Anda. Demikianlah kesepakatan yang saudara rancang. Nah, pada saat kewenangan ini muncul ke Pemprov, SLTA itu, karena itu salah satu hal yang kita lupa untuk mengevaluasinya. Nah, makanya sekarang kita, Pak Gubernur telah memerintahkan agar semua aturan seperti itu tidak dibolehkan lagi. Harus diperbaiki lagi. Jadi seperti yang Mbak sampaikan tadi, bisa jadi ini adalah masalah miskomunikasi. Ada teguran dari pihak Dinas Pendidikan Pemprov ke sekolah yang membuat peraturan sendiri, karena ini jelas bertentangan dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Itu udah pasti. Jadi setelah peristiwa ini, Dinas Pendidikan, Pak Gubernur telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk segera menginvestigasi dan mengevaluasi semua aturan-aturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Artinya, sekolah-sekolah dilarang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Ini sebetulnya ada juga hal-hal positif yang dari peristiwa ini yang menjadi pembelajaran buat kita semua. Sudah dicek lebih jauh Pak, ini baru satu sekolah, jangan-jangan mungkin nanti ada inisiatif dari sekolah-sekolah lain yang berada di kewenangan Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang membuat peraturan semacam ini. Anda katakan selama ini tidak ada masalah mungkin karena tidak ada yang protes dan kemudian viral. Ya makanya tadi kita sudah sampaikan, gara-gara adanya persoalan ini, maka kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasi semua aturan yang ada. Nah, jadi kita nanti akan akan mencek semua aturan-aturan, termasuk juga berpakaian dan segala macamnya yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Kita akan cek semua. Jadi anak yang kemudian protes atau siswa non-muslim tetap bisa bersekolah seperti biasanya? Bisa dijamin juga keamanan dan kenyamanannya dalam menuntut ilmu atau belajar di sekolah tersebut? Jadi gini Mbak, framing kita ini yang terlalu sementara mereka di sekolah nggak masalah, malah tetap sekolah seperti biasa. Kita kan anak-anak kita semua, jadi nggak masalah sebetulnya. Jadi itu yang kita katakan tadi, siapa yang memframing pertama kali pemaksaan ini? Ini yang perlu saya heran juga, kenapa memang framing? Nggak ada paksaan kok, cuma mungkin salah dalam Pak, tidak ada paksaan, tapi peraturan sekolahnya ada nggak? Tidak ada paksaan, tapi apakah tercantum dalam peraturan sekolah di SMK nomor 2? Ada tapi, jadi begini ya, kalau seandainya ada perbedaan seperti itu, kan disuruh membuat suatu pernyataan, tidak, ya nggak apa-apa, nggak ada dipaksa gitu loh. Tidak ada sanksi. Baik. Nggak ada sanksi. Untuk pihak sekolah yang membuat peraturan seperti ini, adakah sanksinya Pak dari Dinas Pendidikan Provinsi? Nanti kan tim investigasi sedang turun di lapangan atas perintah pembunuh kepada Kadis Pendidikan. Nanti kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, tentu ada sanksi-sanksi yang sesuai dengan akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pasti. Kita nantikan hasil investigasinya dan juga sanksi yang berlaku jika ternyata ada peraturan atau undang-undang yang dilanggar. Terima kasih banyak Pak Jasman untuk keterangan Anda di Perantau News. Saudara-saudara, melalui video ini kita akan menyaksikan sebuah wujud penjelmaan arogansi dan kekuatan pamer kekuasaan dari oknum Padang Islam yang menerapkan wajib berjilbab bagi orang yang tidak seagama dengan mereka karena kewenangan yang dicurinya dari negara. Jika di wilayah non-muslim masih ada orang yang batok kepalanya seperti orang ini, maka tentu mereka akan melarang wanita muslim untuk menggunakan jilbab. Khususnya media muslim, bahwa suka atau tidak suka, bahwa persoalan intoleransi itu ternyata begitu banyak di luar perkiraan kita ya. Seperti di Padang, di SMKN 2. Ini jadi satu masalah yang menurut kami sebetulnya tidak boleh terjadi. Apalagi kemudian adanya pemaksaan bahwa siswa yang berlainan agama dia harus menggunakan pakaian agama tertentu. Katakan, dan ini kan tidak boleh terjadi. Kalau dia sekolah di swasta yang kemudian memang mengusung semangat keagamaan, itu tidak masalah. Ada aturan seperti itu. Tetapi ini kan sekolah negeri. Notabene negara punya lah ya, dan itu semua berlaku umum, egaliter. Jadi tidak boleh kemudian satu pihak memaksakan kehendak. Apalagi kita mendapatkan informasi katanya sudah 15 tahun aturan ini sudah diberlakukan dan baru hari ini ramai, dan itu jadi masalah. Berarti selama 15 tahun ini intoleransi itu diberlakukan terus-menerus, dan ini sangat-sangat berbahaya kalau didiamkan. Jadi ketika kami meminta pendapat Mendikbud, beliau menyatakan bahwa hal itu harus tindak tegas karena melanggar aturan Sisdiknas, kemudian melanggar aturan HAM, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kita tunggu yang namanya aparat bertindak tegas seperti apa, karena
Kalau ini didiamkan, ini akan berdampak kepada daerah-daerah lain. Kalau di sini didiamkan, berarti di tempat kami juga nggak ada masalah. Dan ini tidak boleh, Eva. Baik, tadi Mendikbud juga sudah memberikan statement akan menindak tegas tindakan-tindakan yang intoleran. Kemudian KPAI juga menyebut ini melanggar hak asasi manusia. Betul. Lalu kuasa hukum dari pihak keluarga memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo. Nah, apa kemudian yang menjadi perhatian dari media Indonesia untuk hal ini supaya tidak terjadi lagi intoleransi di negara ini, Mas Eko? Tindakan tegas. Jadi tindakan tegas, kalau memang ada seperti itu, lakukan tindakan yang betul-betul bisa membuat hal itu menjadi jerak. Karena aturan-aturan yang diberlakukan ini juga harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Belum ada sejarahnya aturan di Pemda itu lebih tinggi dari undang-undang. Karena saya tidak membaca satupun di undang-undang bahwa sekolah itu wajib memberlakukan seragam seperti itu kepada siswanya. Seperti tadi saya katakan, kalau dia siswa itu sekolah di tempat yang memang khusus, katakanlah sekolah yang memang berbasiskan agama, tentu saja setiap orang yang masuk di situ, itu memang mau tidak mau dia akan mendapatkan pembelajaran dalam konteks agama tersebut. Tetapi kalau ini di sekolah negeri, itu tidak boleh terjadi dan tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa saya karena masuk sini maka walaupun agama saya berbeda, saya mengikuti agama yang ada di situ. Itu nggak boleh, karena agama adalah hak asasi manusia, hak asasi seorang yang harus betul-betul terlindungi di negara ini. Baik, agama adalah hak asasi manusia dan kita harus saling toleransi ya. Betul. Tidak boleh adanya intoleransi di negeri ini. Dan itu adalah nilai-nilai yang terus ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Betul. Baik, dan harus terus kita jaga. Terima kasih Editor Harian Media Indonesia Eko Supriyatno. Dan selengkapnya pemirsa Anda dapat simak di Harian Media Indonesia yang terbit pada Senin 25 Januari 2021. Terima kasih, Mas Eko. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Bola panas kasus dugaan pemaksaan mengenakan jilbab terhadap siswa non-muslim di SMK 2 Padang akan menjadi topik utama kami pada sore hari ini. Saya Wahyu Wiwoho, kita awali informasi dalam Prime Flash. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi berikutnya terkait orang tua siswi SMKN 2 Padang yang merasa keberatan dengan aturan pemakaian jilbab di sekolah, yang kemudian menyurati Presiden, Mendikbud, dan Komnas HAM. Sesaat lagi informasi dan juga perbincangan. Pemirsa, orang tua siswi SMKN 2 Padang yang merasa keberatan dengan aturan pemakaian jilbab di sekolah menyurati Presiden, Mendikbud, dan Komnas HAM. Melalui kuasa hukumnya, Ami Ziduhu Mendrova meminta agar tidak ada institusi pendidikan di Indonesia yang mengharuskan siswi non-muslim mengenakan jilbab. Menurut Mendrova, surat tersebut dikirim per 21 Januari lalu. Ia berharap Komnas HAM melakukan penyelidikan ke lapangan terkait kasus ini. Ia tak menampik aturan harus mengenakan jilbab di sekolah Kota Padang sudah berlangsung sejak 2005, tetapi baru sekarang muncul ke permukaan karena baru ada yang berani menyuarakan keberatan harus mengikuti aturan tersebut. Telah melayangkan surat pada tanggal 21 Januari 2021 membuat surat kepada Komnas HAM termasuk ke Presiden RI dan Menteri Pendidikan, karena kita memohon kepada Komnas HAM untuk melakukan penyidikan, karena menurut saya bahwa ini adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia, karena telah melanggar dasar-dasar hak asasi manusia, terutama hak-hak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya buka suara atas polemik siswi non-muslim yang diduga dipaksa untuk mengenakan jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Nadiem menegaskan kementeriannya telah menindaklanjuti kasus ini dan jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat bisa saja dipecat. Polemik siswi non-muslim di SMK Negeri 2 yang diduga dipaksa untuk mengenakan jilbab akhirnya sampai ke telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem
menilai polemik tersebut telah melanggar sejumlah aturan yang ada, seperti pelanggaran kebebasan beragama yang dijamin Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Pakaian Sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2014 sudah jelas, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan untuk menggunakan seragam sekolah khusus agama tertentu. Atas polemik ini, Nadiem mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Bukan hanya Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyoroti kasus ini. Melalui Twitter, Mahfud MD mengingatkan tak boleh ada pemaksaan dalam penggunaan atribut agama ke siswa. Ia menyamakan hal itu dengan pelarangan hijab yang terjadi pada tahun 1980-an. Seiring polemik ini mengemuka di publik, mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar mengakui peraturan tersebut memang ia buat ketika memimpin Kota Padang di tahun 2004. Namun sifat dari peraturan tersebut hanyalah imbauan. Ya, saya juga ingatkan kepada kepala sekolah ya bahwa untuk anak non-muslim tidak wajib, berupa himbauan saja. Nah, yang kedua untuk anak-anak non-muslim ini mohon menyesuaikan. Peristiwa diskriminatif di SMKN 2 Padang bermula saat salah seorang siswi non-muslim di sekolah tersebut diharuskan untuk berhijab. Tak terima dengan perlakuan pihak sekolah, orang tua siswi mengunggah ketidaksetujuannya itu ke media sosial. Pihak SMK 2 Padang sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tim Liputan, Metro TV. Iya, bila sifatnya hanya imbauan, mengapa peraturan tentang siswi non-muslim harus mengenakan jilbab di Kota Padang bisa ada? Kami akan mengulasnya bersama mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, saya ingin menyapa ke Pak Syaiful Huda terlebih dahulu. Halo. Selamat malam, Mas Bayu. Apa kabar, Pak Syaiful? Baik. Baik, menanggapi ya bagaimana Komisi 10 menanggapi apa yang terjadi di Padang soal ada ribut-ribut ini soal pengenaan jilbab bagi siswi non-muslim. Ya, prinsip sekolah, terlebih-lebih sekolah negeri milik pemerintah harus bebas dari zona intoleransi. Ini jadi concern, harus jadi komitmen bersama. Karena ini bagian dari negara yang harus berdiri tegak di atas semua warga negaranya, apapun latar belakang keyakinan dan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu pola pembelajaran yang tidak tepat yang dilakukan oleh sekolah tertentu, saya kira yang semangatnya tidak sesuai dengan kebinekaan, karena negara ini didirikan atas pilar kebinekaan, saya kira harus dievaluasi oleh Kemendikbud sebagai rumah besar penyelenggara pendidikan kita. Aturan yang tidak sesuai dengan kebinekaan ini luput dari pantauan selama 15 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang saya kira pentingnya rentang kendali Kemendikbud untuk membangun koordinasi efektif dengan dinas-dinas seluruh Indonesia. Semangat otonomi daerah, di mana kewenangan misalnya SMK ini menjadi kewenangan sekarang kewenangan provinsi, saya kira jangan salah artikan, karena bahkan malah sesungguhnya sekolah harus menjadi promotor bagi peserta didiknya untuk
belajar terkait dengan toleransi. Nah ini saya kira 15 tahun berjalan dan baru muncul sekarang. Saya kira ini bagian dari evaluasi menyeluruh yang harus dilakukan oleh Kemendikbud supaya tidak terjadi lagi sekolah menjadi zona intoleransi. Baik, sekolah tidak boleh menjadi zona intoleransi. Selamat malam Pak Fauzi Bahar, ada mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, sudah bergabung bersama kami. Pak Fauzi. Ya. Terima kasih. Pak Fauzi. Ya, apa kabar Pak? Anda yang 15 tahun lalu itu menerbitkan instruksi Wali Kota soal pengenaan jilbab bagi siswi sekolah di Kota Padang. Bagaimana sebenarnya pertimbangan dibuatnya aturan tersebut? Saya boleh cerita lebih awal dikit ya. Saya dulunya juga seorang guru, meskipun saya tentara ya. Saya tamat IKIP ya. Kita mencoba membedah kurikulum sekolah tentang pelajaran sholat sebetulnya ya. Ternyata sholat itu hanya ada pada anak SD. Ya, kita mencoba setelah lonceng berbunyi jam 12 itu mengirim semua anak SD ke masjid, ke musala gitu ya, yang terdekat. Kemudian setelah berlalu, guru mengatakan, Pak Wali, kenapa kalau anak-anak ini celana panjang saja, supaya nggak repot-repot membawa kain ke masjid, ke musala, tidak perlu bawa mengkena. Anak perempuannya gimana? Saya bilang, anak perempuannya rok yang dalam, pakai lengan panjang, pakai kerudung. Untuk setiap hari habis jam 12:04 itu dibawa anak-anak ini ke masjid untuk sholat ya. Begitu berlalu 6 bulan, ada seorang dewan pendidikan menyampaikan, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek, kata dia. Oh iya, saya bilang. Kalau gitu, kata beliau, bagusnya anak SMP celana panjang juga, biar bisa terapkan juga sholat di sekolah, di musholahnya dekat-dekat. Terus kita terapkan pula lah bahwa anak SMP celana panjang, anak perempuannya menyesuaikan pula untuk mereka bisa sholat dekat masjidnya. Anak SLTA di bawah itu waktu dulu itu SLTA itu bawah di kota bupati wali kota. Nah, mereka menyesuaikan juga untuk berbusana muslim. Sebetulnya di Sumatera Barat toleransi ini sangat berjalan baik dan itu saya ajak tokoh-tokoh Nasrani. Karena di Kota Padang itu dulu ada namanya Pasar Ramadan. Ketika anak Islam semuanya masuk ke masjid, anak-anak Nasrani masuk ke gereja, namanya pastoral. Itu diambilkan dari APBD. Tidak ada di Republik ini kabupaten kota yang menggunakan APBD untuk pastoralnya anak Nasrani. Di Padang ada, ya. Dari itu kita semuanya 15 tahun yang lalu kita mensepakati bahwa anak-anak SD, SMP, SMA berbusana muslim. Ada setidak-tidaknya 3 manfaat dari hal tersebut. Yang pertama sekali, dari berbusana muslim itu memperdangkal jurang si miskin dengan si kaya. Kan tidak semua ayah mampu belikan kalung emas untuk anak gadisnya. Tidak semua ibu mampu membelikan anting-anting emas. Ketika mereka semuanya berbusana muslim, tidak kelihatan lagi mana anak kaya, mana anak miskin. Ya. Yang kedua, Ya, Pak Fauzi, mohon maaf saya potong karena waktu kita juga tidak terlalu panjang. Yang saya tanyakan adalah peraturan ini mengikat siapa saja? Hanya mereka yang beragama Islam atau yang non-Muslim juga harus mengenakan pakaian Muslim? Ini hanya khusus untuk anak Islam. Anak Nasrani karena sedikit, rata-rata di sekolah itu mereka menyesuaikan, ya di SMA kah, di SD atau di SMP. Jadi tidak ada penegasan kepada anak non-Islam. Ya, semua khusus kepada anak Islam saja. Tapi rata-rata di mana saja dari dulu tidak ada protes bahwa anak Nasrani rata-rata mengikuti supaya mereka. Kedua Padang ketika ada orang tua murid yang tidak terima anaknya yang non-Muslim dipaksa untuk mengenakan jilbab. Selama ini belum pernah ada. Malah kita damai-damai saja. Ini hanya miskomunikasi antara wakil kepala sekolah dengan seorang wali murid. Dari 46 yang diklaim oleh mereka itu juga tidak benar. 46 yang semuanya Nasrani mengklaim untuk tidak mau bersama Muslim itu juga bohong itu, ya. Hanya sebagian kecil yang satu ini saja, karena ini sampai ke seorang pengacara dan sampaikan ini sangat tidak bagus karena dulu-dulunya dan sekarang ini hubungan antara Islam dengan Kristen di Kota Padang sangat bagus sekali. Pihak sekolah mengaku sudah ya, dan hubungan antara orang Nias, orang Batak, orang Jawa, atau orang Mentawai dengan umat Islam yang ada di Kota Padang sangat-sangat bagus, ya. Termasuk juga
ketika gempa di Padang 2009 semua gereja runtuh, kita yang ikut semuanya untuk bagaimana tempat ibadahnya kembali berdiri gitu. Ya. Tetapi ini juga harus didalami Pak, karena bisa saja pihak sekolah kan berdalih karena sudah ada aturannya, sehingga aturan inilah yang kemudian terlihat bisa membuat sekolah terpaksa menjalankan aturan ini. Bagaimana Anda menanggapi ada wacana untuk dihapuskan saja aturan atau instruksi wali kota ini ke depan? Apalagi juga Mendikbud sudah bersuara. Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Pak Fauzi, tetap bersama kami di Prime News. Baik, kembali kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, permasalahannya sekarang adalah sekolah-sekolah di Padang ini hanya menjalankan aturan yang ada. Sejak 15 tahun yang lalu, sejak 2005 Anda terbitkan instruksi wali kota. Ini yang kemudian membuat sekolah juga seolah-olah terpaksa mau tidak mau menjalankan aturan yang ada. Bagaimana jalan keluarnya kalau menurut Anda agar kasus serupa ini tidak terulang lagi? Sebetulnya Pak, ini tidak kasus, ini cuma permasalahan kecil. Karena begini Pak, buktinya program saya sukses, ini menjalar ke seluruh Sumatera Barat. Saya tidak pernah perintahkan kepada kabupaten kota lain, menjalar ke seluruh Sumatera, menjalar ke Nusantara. Hari ini anak-anak yang bercelana panjang di NTB sana, itu program Padang Pak, yang contohnya, yang di Sulawesi Selatan sana. Anak-anak yang berjilbab di Sulawesi Utara sana atau di Ambon sana, itu masalah Padang. Di Jawa Tengah di mana. Jadi jangan aturannya yang Bapak rubah. Anak yang satu ini, seorang anak dipanggil oleh BP, oleh konselingnya, guru BK-nya, hal-hal yang rutin, yang biasa saja itu. Tidak ada masalah, saya juga guru. Ya. Tidak ada masalah, satu anak saja kemudian ini menjadi isu nasional Pak. Ada suara dari Komnas HAM, ada suara dari DPR yang juga menolak hal yang sama. Pemerintah pusat juga bersuara yang hal sama. Mendikbud juga sudah menginstruksikan hal sama untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini. Jadi Pak, buktinya program ini sukses dan diterima orang niru. Ya, kalau ini tidak sukses Pak, tidak ditiru orang di luar Sumatera Barat, di luar kota Padang. Ya, jadi jangan disalahkan aturan ini. Seorang anak yang mengadu pada bapaknya, antara kepala sekolah datang itu masalahnya cuma. Kok masalahnya ini dirubah? Nah benar Pak. Yang kedua, mohon maaf, ini suatu hal, kalau ini yang dikejar, yang ini, bagaimana nasib anak keponakan kami yang masa mendatang dia akan bertelanjang lagi. Ini Bapak tahu enggak berawal kegiatan ini? Ini diantaranya adalah pemerkosaan di atas diskotek, di atas mikrolet. Ada anak SD, anak SMP Kita tidak usah jauh-jauh ke sana Pak. Kita kembali lagi ke aturan yang sekarang berlaku sejak 15 tahun lalu di Padang. Jadi Anda menolak kalau aturan ini direvisi, diperbaiki atau dicabut, begitu ya? Ini dicabut di Sumatera Barat, berarti anak-anak Sumatera Barat yang beragama Islam dibolehkan lagi berpakaian seperti ini. Suatu kemunduran yang luar biasa. Itu yang standar saya tadi, dasar saya tadi. Ya. Dan publik, saya kira saya setuju ini publik bisa mencermati dengan baik menyangkut soal ini, bahwa peraturan yang sudah dibikin oleh Pak Fauzi Bahar perlu dilakukan misalnya evaluasi karena relevansi, misalnya ada satu murid yang tidak berkenan dan seterusnya. Saya kira ini kewajaran saja. Nah karena itu kita minta Kemendikbud untuk mensupervisi ini dengan baik, mendudukkan berbagai pihak supaya kita semua tetap bisa menegakkan konstitusi kita. Terlebih-lebih di sekolah-sekolah negeri kita di seluruh Indonesia, bahwa sekolah harus bebas dari zona intoleransi. Ya. Karena dari mereka lah anak-anak belajar menghargai dan belajar hidup untuk saling menghargai kebinekaan di Indonesia. Ya, selain Komisi 10 minta Kemendikbud untuk melakukan investigasi terkait hal ini, apalagi yang bisa dilakukan? Ya saya kira setelah munculnya isu ini secara nasional, saya kira polemik kita sudahi. Tinggal lalu Kemendikbud menggandeng berbagai pihak, seluruh stakeholder pendidikan terkait dengan ini, mendudukkan masalahnya dengan paripurna. Karena semangatnya sekali lagi, inisiatif kebijakan lokal tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Prinsipnya itu aja. Bahwa ada varian-varian yang sifatnya melengkapi bagi pembelajaran siswa,
itu hal lain gitu. Tapi prinsipnya soal instruksi wali kota itu sendiri Anda bagaimana melihatnya? Apa yang harus diambil terkait instruksi wali kota ini? Kalau dengar dari Pak Fauzi kan sifatnya hanya imperatif bagi siswa yang beragama Islam. Yang lainnya tidak diwajibkan. Nah, tinggal kita cek di lapangan apakah sekolah menerapkan ini sesuai dengan bunyi instruksi dari Pak Fauzi Bahar waktu itu, atau sekolah mewajibkan termasuk kepada kepada siswa yang non-Islam misalnya. Saya kira nanti yang fakta di lapangan yang akan berbicara terkait dengan ini. Jadi tidak perlu dicabut atau revisi atau bagaimana? Singkat saja. Saya kira pasti dilakukan evaluasi. Kalau sifatnya mewajibkan, saya kira harus direvisi. Kalau sifatnya mewajibkan, harus direvisi ya? Baik. Terima kasih Mas Syaiful, terima kasih juga Pak Fauzi Bahar. Mohon maaf waktu kita juga terbatas. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk mencari jalan keluar hal ini. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya.